Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan membaca hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Dan kita kemarin sudah sampai di hadis yang kepinten Pak Bu? 8 ya. Kemarin kita sudah sampai di hadis yang ke-8 dan kita sudah membacanya, kita sudah menerjemahkannya sembari membahas sedikit mengenai makna-makna atau penjelasan ringkas yang ada dalam hadis tersebut. Adapun pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas faedah-faedahnya. Akan tapi sebelum kita masuk ke faedah, kita akan membaca terlebih dahulu hadis yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu Al-Haditsus Samin, hadis ke-8. Monggo, mungkin ada yang mau baca? Mas Taat? Nah. An-nasa Naam, jazakallahu khairan. Al-Haditsus Samin, hadis yang ke-8 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Nah, kemarin manusia di sini maksudnya sinten? Sinten? Manusia di sini sinten? Orang-orang kafir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka mau masuk Islam. Kalau mereka sudah mau bersyahadat, ya,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak diperangi lagi. Dan juga selain itu wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan sampai mereka menjalankan sholat, menunaikan sholat dan membayar zakat. Apabila sudah bersyahadat, kemudian menjalankan sholat, kemudian menunaikan zakat, maka tidak akan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka melakukan itu semua, maka darah mereka, harta mereka terjaga. Kata Nabi, beliau tidak akan memerangi mereka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan cara yang benar. Ya, kemarin sudah kita kasih contoh nih, contohnya napa Pak? Seseorang itu hukum asalnya kan nggak boleh dibunuh. Kapan seseorang itu boleh dibunuh? Ketika murtad. Terus yang kedua apa? Iya, kisos. Ketika membunuh orang lain maka dibunuh. Yang ketiga apa? Berzina. Bagi siapa? Iya, bagi seorang suami atau istri, ya, laki-laki yang sudah menikah tapi berzina, maka dia boleh dibunuh dengan cara apa? Dirajam. Hukum asalnya darah seseorang itu, darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan kecuali jika melanggar tiga ini tadi. Dan kita sudah bahas kemarin. Wa hisabuhum 'alallah, dan amalan mereka nanti akan dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke fawaid, yaitu beberapa faedah dari hadis yang ke-8 ini. Insyaallah kita akan membahas sekurang-kurangnya ada 5 faedah. Ada 5 faedah, Pak. Faedah yang pertama dari hadis yang ke-8 ini, hendaknya ulil amri, ulil amri niku sinten? Pemimpin kaum muslimin. Hendaknya ulil amri atau pemimpin kaum muslimin, ya, kalau di kita ya presiden gitu ya, adalah orang paling terdepan yang mendakwahi kaum musyrikin agar masuk Islam. Dari hadis ini kita ngambil faedah napa Pak Bu? Hendaknya seorang pemimpin, yaitu pemimpin kaum muslimin, adalah manusia yang paling terdepan mendakwahi orang-orang musyrik, mendakwahi orang-orang kafir supaya napa? Masuk Islam. Harusnya seperti itu. Faedah ini kita ambil dari mana Ustaz? Dari ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang musyrik. Dan kemarin kita sudah bahas nggih, qatala itu beda dengan qatala. Ya. Di sini redaksinya pakai qatala, qafnya panjang. Artinya adalah memerangi. Dan memerangi itu belum tentu langsung dibunuh, tidak. Di dalam qatala yuqatilu itu maknanya adalah dakwah, ada makna dakwah di situ. Jadi bisa kita terjemahkan secara bebas, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang musyrik, untuk mengajak mereka untuk bersyahadat. Dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin. Maka dari hadis ini kita ambil faedah, hendaknya ulil amri, presiden, pemimpin kaum muslimin adalah manusia terdepan untuk mengajak orang-orang musyrik yang jadi rakyatnya supaya masuk Islam. Dakwah
Udu malah kolab niku napa? Kerjasama. Udu malah dicampur baurkan ajarannya, ya naudzubillah. Begitulah harusnya seorang pemimpin, dia mendakwahi orang-orang yang belum mengenal hidayah, untuk mengenal hidayah, ya. Dan di sini Nabi SAW, Pak Bu, ketika mengatakan seperti itu, kaum muslimin pada saat itu dalam kondisi lumayan sudah kuat, ya. Dan beliau di sini kalau kita cermati pakai metode ancaman, ya. Pakai metode ancaman. Umirtu an uqatilan nas. Kalau kita cermati kan berarti beliau pakai metode ancaman. Nah, biasanya orang yang mengancam itu sudah memiliki power nopo dereng? Sudah. Nggak mungkin bocah cilik ngancem wong wis gede, ya. Jaluk duitnya Mas, ya. Oh bocah TK. Nek ora kiye, udah panjenengan priwe respone? Guyu tok. Karena kita paham nggak ada powernya dia, nggak ada kekuatannya. Jadi dakwah itu memiliki beberapa metode. Di antaranya adalah dengan ancaman. Kapan ancaman itu kita pakai? Ketika kita sudah kuat, ya. Nah, kalau sekarang realitanya kita lihat kaum muslimin di dunia ini kira-kira dalam kondisi lagi kuat apa masih lemah, Pak Bu? Lemah, ya. Maka lumayan sulit lah. Lumayan maningkainya sulit. Ngancem, ya. Ngancem kaum kufar yang mungkin sekarang sedang berkuasa. Mandek ora perange. Nek ora tek bombardir tempat jenengan. Kira-kira sana ngerespon kita gimana? Senyum tok. Siapa sih kok? Sekang negara ngendi sih? Ya, wani-wani ngancem kita. Orang saudara kalian saja kami bantai kok. Ya. Jadi ancaman, model ancaman ini adalah ketika kaum muslimin sedang dalam kondisi kuat. Nah, kalau lagi lemah ini gimana caranya? Maka kita pakai kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap kita memerangi, tetap kita mengingkari, yaitu dengan hati kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Dan biasanya yang bisa merubah kemungkaran dengan tindakan niku sinten, Pak Bu? Pemimpin, ya. Orang yang memiliki power, orang yang memiliki kekuatan. Maka kata Nabi, hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan tindakan. Kalau misalnya nggak bisa dengan tangannya, bagaimana? Kata beliau, wa in lam yastati' fa bilisanihi. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang di bawah pemimpin, anggotanya lah. Dia nggak bisa bertindak, maka ya dengan lisannya, nasihati, mendoakan, atau laporkan kepada atasan, ya. Misalnya ada warganya yang bikin onar, ya, bikin ribut, ya. Kalau misalnya kita nggak bisa mencegahnya langsung, maka kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Wa in lam yastati fa biqalbi. Adapun kalau pakai tindakan nggak bisa, pakai nasihat nggak berani, ya, maka cukup ingkari dengan hati. Wa dzalika at'aful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, Pak Bu, kita nggak berani bertindak, kita nggak berani lapor, kita nggak berani nasihati, kita cukup mengingkari perbuatan itu salah, saya tidak ikut-ikut. Itulah selemah-lemahnya iman, ya. Makanya pernah ada cerita itu, saya lupa ulama siapa namanya, dia sedang jalan sama muridnya, tengah malam habis taklim,
jalan. Nah, ketika di tengah jalan itu ada segerombolan ya preman kalau kita katakan ya. Segerombolan anak muda lagi minum minuman keras. Lebih dari 5 orang kalau nggak salah. Nah, syekhnya ini sama muridnya jalan, duduk ngelewati, diem terus. Setelah ngelewati preman ini yang lagi pada pesta mabuk, judi dan lainnya, ada botol dan lainnya, maka si murid ini mengatakan, wahai syekh, wahai guru, kenapa engkau tidak beramar ma'ruf nahi mungkar? Bukankah kamu tadi melihat itu ada gerombolan sedang melakukan kemungkaran? Maka guru ini mengatakan, wahai nak, ya, dari mana kamu tahu aku tidak beramar ma'ruf nahi mungkar? Lah itu buktinya kamu diem, tidak mendakwahi mereka, tidak mencegah perbuatan mereka. Lalu kata syekhnya, sungguh aku telah beramar ma'ruf nahi mungkar. Loh, gimana? Dengan hatiku aku mengingkari perbuatan mereka. Bukan berarti tadi aku diem itu aku ridho, aku ingkar. Lah kok kenapa nggak bertindak? Sekarang coba bayangkan, kita berapa orang? 2. Itu tadi berapa? Lebih dari 5. Pegang botol, mungkin ada senjata tajam. Kalau misalnya kita mendakwahi orang yang lagi mabuk kondisinya, lagi pesta kayak gitu, kita ceramai, kita sita, kira-kira yang habis siapa? Yang habis sinten Pak? Ya 2 orang ini lah ya. Makanya harus lihat kondisi juga. Ketika 2 orang ini lagi berjalan, cuma 2 orang kok. Kalau dia beramar ma'ruf dengan tindakan ya, sementara yang dihadapi orang banyak, ya hancur ya nanti, digebuki malah ya. Pulang-pulang tinggal nama. Maka kaedahnya adalah tetap kita ingkari ya, jangan sampai kita ridho atau ngikut dalam ritual hal-hal yang penuh dengan kemungkaran. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Inilah faedah yang pertama, bahwasanya seorang pemimpin hendaknya dia mengajak orang lain atau bawahannya atau masyarakatnya untuk mengenal hidayah, untuk mendapatkan hidayah, belajar ilmu agama gitu, mendakwahinya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua Pak Bu, darah dan harta seseorang terjaga setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat dan membayar zakat. Darah seseorang terjaga setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjalankan sholat dan membayar zakat. Jadi ketika seseorang sudah bersyahadat, kemudian sholat dan bayar zakat, maka darahnya nggak boleh ditumpas Pak Bu. Memang kenapa Ustadz? Kalau kita menumpas darah seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang jelas, maka balasannya sangat ngeri Pak Bu. Orang yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang jelas, maka dia diancam dengan jahanam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-93. Surat An-Nisa ayat 93. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dengan sengaja Pak. Apalagi sudah direncanakan. Oke, biasanya metu kang omah jam semene siap ngoh. Padahal nggak ada bukti jelas, cuma karena hasad mungkin, cuma karena salah paham mungkin. Ya. Dia bukan seorang pembunuh, dia bukan orang yang murtad, dia bukan orang pezina. Ya. Hanya ada dendam pribadi dalam masalah dunia. Kok dibunuh? Maka orang yang membunuh ini
akan mendapatkan balasan apa? Kata Allah, fajazauhu jahannam. Dia akan mendapatkan neraka jahanam, alias masuk ke jahanam. Lalu kata Allah tabaraka wa taala, khalidan fiha, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, kekal, khalidan niku artinya apa? Kekal. Loh, berarti membunuh orang mukmin itu bisa mengekalkan pelakunya di neraka, Pak? Sakit napa mboten? Khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya. Selama ini kita tahu kan yang kekal di neraka niku sinten? Orang yang berbuat syirik. Nah, ini kok Allah mengatakan orang yang membunuh orang yang beriman kekal di neraka jahanam. Si pripun niki? Asarkan. Kenapa? Khalidan di sini maksudnya adalah muqsud tawil, kata para ulama. Dia itu akan tinggal di jahanam dalam waktu yang sangat panjang. Saking panjangnya dia ngerasa aduh kekal. Jadi saking nopo? Lamanya di jahanam sampai dia ngerasa wah kayaknya kekal ya nang jahanam, padahal nggak kekal. Karena orang yang kekal di neraka itu cuma orang musyrik. Ya. Sebesar apapun dosa, kalau itu bukan perbuatan syirik, tidak kekal. Mingsuwe gue. Ya. Ora apa-apa lah, sing penting mbok metu Ustaz teh. Ora apa-apa kepriwe. Di neraka itu sehari berapa ribu tahun di dunia ya. Ini saking lamanya sampai dia ngerasa kekal, padahal enggak. Wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, Allah laknat dia, dan Allah sediakan azab yang begitu besar. Ini bahayanya membunuh jiwa yang tidak bersalah. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita suka menghakimi masa ya, hakim sendiri, main hakim sendiri ya. Takutnya kadang maling teriak maling gitu ya, wonten mboten? Maling padahal sing ngorong-ngorong kuwi malinge gitu. sing yang ngejar itu adalah orang yang benar, tapi malingnya ya mungkin karena wis pinter acting, ini maling, akhirnya dihakimi sendiri sama masa. Nah, hati-hati, dosanya sangat besar. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini mengenai darah ya. Jadi nyawa seorang muslim itu jangan sampai ditumpahkan tanpa alasan yang benar. Kemudian tadi disebutkan hartanya juga jangan sampai dirampas, diambil dengan cara yang batil. Mengenai harta ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 188. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya jangan makan harta yang batil. Ya, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya kalau nyari harta itu jangan dengan cara yang batil. Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian, mencari harta dengan cara yang batil, cara yang rusak. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan jangan sampai pula ketika kalian mencari harta yang batil,
Kemudian dengan harta itu kalian membawa kepada para hakim, lalu dengan harta batil itu kalian menyuap para hakim supaya kalian itu menjadi orang yang kelihatannya benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegur atau mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Karena misal Mbak, ada orang dia mencuri, korupsi, ternyata ketahuan, kan pas ketahuan ya nggak langsung di penjara, ada yang namanya napa niku? Mediasi napa nggih? Nggih, mediasi niku napa? Nah, mediasi napa? Ya, rembugan ya, rembugane sing kepriwe gitu. Nah, di situ mungkin nanti akan mulai kok korupsi ya. Jujur bae ora apa-apa. Temenan ora apa-apa, iya nyong korupsi. Wis iki milih paket A, paket B apa C. Nek A ming setengah tahun. Nek B setengah tahun mandan suwe sepedil ya. Nek C ming pirang wulan tok. Milih sing ndi. Akhirnya dia nyuap ya. Nyuap dengan hasil korupsinya supaya tidak dihukum. Wah, ini dosanya berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Nah, para ulama tafsir menyebutkan maksud dari ayat itu diantaranya adalah la ta'kul ba'dukum mala ba'din bisababin batil kal yaminil kadzibah. Janganlah kalian mencari harta dengan cara yang salah, dengan cara yang batil. Kal yaminil kadzibah. Seperti apa? Seperti sumpah palsu dalam berdagang. Wal ghasbi, atau seperti ghasab. Ghasab itu merampas, mengambil hak tanpa keterangan yang jelas, hak orang lain tanpa keterangan yang jelas. Ghasab, merampas, ngerampok. Wasariqah, atau mencuri. Ngerampas sama mencuri beda napa sama? Beda nggih. Kalau merampas identiknya merebut, maksa. Tapi kalau mencuri bisa diam-diam ya. Bisa nang tengah wengi, bisa pagi-pagi, siang hari, kapanpun itu bisa mencuri. Tapi kalau ngerampas ya bisa kapanpun juga. Intinya beda prosesnya. Kalau ngerampas itu identiknya ya maksa. Wariswah, di antara bentuk mendapatkan harta yang batil adalah dengan riswah. Riswah niku napa? Sogok, nyuap. Wariba, dan juga dengan riba atau yang semisalnya. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, kalau misalnya kita malam-malam lagi naik motor, tiba-tiba diadang sinten? Begal. Kita dipalak, Ustaz. Atau mungkin kita diminta kunci motor kita. Apa yang harus kita lakukan? Hajar, lawan, gawa celurit bro. Isi kober golet watu. Sanane ya. Apa yang harus kita lakukan ketika ada begal itu? Ya. Dan ini pernah ditanyakan di zaman Nabi. Pernah suatu hari itu ada sahabat Nabi mendatangi Rasulullah SAW. Lalu orang ini tanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu kalau misalnya suatu hari nanti tiba-tiba ada orang ngerampas hartaku, begal bahasa kita. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Maka beliau mengatakan, "Fala tu'tihi malak." Aja duai. Ya. Jangan apa? Jangan kasih. Dia malak harta kamu tanpa keterangan yang jelas, fala tu'tihi malak. Jangan kamu kasih hartamu.
Lalu orang ini tanya lagi, ara'aita in qatalani, kalau misalnya aku menahan hartaku tapi dia nyerang aku, pembegalan kan? Ini gimana wahai Rasul? Maka beliau ngasih saran, qatilhu, ya, lawan balik. Jadi kata Nabi suruh apa? Diserang. Dia nyerang, kita nyerang, ya. Jadi kalau dia melakukan perlawanan terlebih dahulu. Lalu orang ini tanya lagi, ara'aita in qatalani, terus gimana wahai Rasul kalau aku mati ternyata? Duel, aku kalah, mati. Itu gimana keadaanku wahai Rasul? Beliau mengatakan fa anta syahid. Kamu syahid. Ya, di antara bentuk syahid, mati syahid adalah menjaga daruriyatul khams, 5 hal, ya, di antara nyawa, harta, ya, dan yang lainnya. Fa anta syahid, maka kamu dinilai syahid. Lalu orang ini bertanya, pertanyaan terakhir, ara'aita in qataltuhu, tapi wahai Rasul kalau aku yang menang gimana? Aku dosa apa ora? Maka beliau jawabnya, Masya Allah, beliau mengatakan huwa finnar, dia di neraka, ya. Dia yang memerangimu akan berada di neraka. Ini hadis sahih Pak Bu, dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau misalnya, ya, naudzubillahi min dzalik, naudzubillah, dalam perjalanan kok ada yang mengganggu seperti itu, ya teorine napa? Kita melawan. Realitane wallahu a'lam. Monggo panjenengan, ya semoga saja sih mboten nggih. Semoga saja kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai lupa berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, kata para ulama di antara keutamaan orang yang baca itu, dia akan dilindungi oleh seluruh jenis setan. Ya, dia akan dilindungi oleh Allah dari setan. Kenapa kok disebutkan setan bukan jin? Jadi orang yang keluar rumah membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dia akan dilindungi oleh setan. Kenapa setan udah jin? Hah? Setan pengganggu jin orang pengganggu? Kenging napa? Setan itu sifat, jin itu makhluk. Yang namanya sifat berarti bisa neng jin, bisa neng menungsa. Minal jinnati wan nas. Jadi setan itu sifat Pak Bu. Dan orang yang membaca itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan. Setan apa ya, dari kalangan manusia maupun jin. Ya, maka senantiasa kita berdoa dengan doa tersebut, ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian di faedah yang ketiga, ya, dari hadis ini seseorang dinilai secara zahirnya. Seseorang dinilai secara zahirnya. Jadi nggak boleh kita mengkorek-korek batin seseorang, itu nggak boleh. Jika kita nggak memiliki bukti, ya, jika kita tidak memiliki bukti yang jelas. Dan Rasulullah SAW yang mengatakan seperti itu, ya, beliau pernah mengatakan, inni lam umar an ankuba an qulubin nas. Ini beliau bersabda kepada Khalid bin Walid, ya. Wahai Khalid, aku ini tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengkorek-korek hati manusia. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja nggak diperintahkan seperti itu, apalagi kita. Jadi asbabul wurudnya niku Pak Bu, Rasulullah kok mengatakan seperti ini. Jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib datang membawa harta rampasan perang, bawa emas, ya. Lalu Rasulullah diberi oleh Ali, dapat emas. Kemudian setelah Rasulullah dapat emas dari Ali, beliau membagikan kepada 4 orang, yaitu kepada Uyainah bin Badr, Aqra bin Habis, Zaid al-Khalil, dan kepada Alqamah atau Amr bin Tufail. Dibagikan itu emasnya semua.
Ketika Rasulullah SAW membagikan emas itu semua, tiba-tiba ada orang datang ke Rasul lalu mengatakan, yang adil wahai Muhammad, ya. Nah, yang adil, takutlah kamu kepada Allah, ya. Sungguh kami ini adalah orang yang jauh lebih berhak untuk mendapatkan emas itu. Jadi dia itu merasa orang yang lebih berhak daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Rasul SAW tahu ucapan orang itu, beliau langsung bersabda, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama wa ana aminu man fis sama. Mengapa kalian tidak percaya kepada aku, padahal aku adalah orang yang dipercayai oleh yang di atas. Sinten yang di atas? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi? Ya. Rasulullah mengatakan, padahal aku ini adalah orang yang dipercayai oleh Tuhan yang ada di atas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'an. Wahyu itu turun kepadaku setiap pagi dan petang. Kalian masih enggak percaya dengan apa yang aku lakukan? Tiba-tiba ada lagi orang, dia disebutkan orang yang matanya cekung, pipinya cembung, ya, pipinya, intinya mukanya itu nuwun sewu kurang bagus, jenggotnya tipis, botak, tiba-tiba berdiri di samping Nabi Muhammad lalu mengatakan, ittaqillah ya Muhammad, takutlah kamu kepada Allah wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wailak, celaka kamu, awalastu ahaqqa ahlil ardi an yattaqiyallah, bukankah aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini? Ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, Khalid bin Walid minta izin kepada Rasul, wahai Rasul, izinkan saya menebas leher orang ini. Jadi Khalid itu geram, berani-beraninya ke Rasulullah ngomong seperti itu, mengatakan seperti itu, izinkan aku untuk menebas lehernya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, la, jangan, la'allahu an yakuna yusolli. Di sini beliau ngasih barometer, jangan dibunuh dia, siapa tahu dia itu masih menunaikan sholat. Kemudian Khalid ngerenyem, wa kamin musallin yaqulu bilisanihi ma laysa fi qalbi. Aduh, betapa banyak orang yang sholat lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Lalu disinilah pembahasan kita. Nabi SAW mengatakan, inni lam umar an ankuba an qulubin nas. Wahai Khalid, ketahuilah, aku itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengorek-ngorek hati manusia. Wala asyqa butunahum, dan aku juga tidak diperintahkan oleh Allah untuk membelah perut mereka. Artinya apa? Artinya kita itu nggak bisa menilai batin seseorang. Aslinya seperti itu, dan memang seperti itu. Yang kita lihat adalah zahirnya. Kalau baik ya maka kita katakan baik, kalau buruk ya buruk. Ya. Makanya pernah, ya, hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari. Pernah pada saat itu dalam peperangan, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu itu duel sama seseorang. Kemudian orang itu kalah, senjatanya terpental. Nah, Usamah udah mau nombak, set, orang itu mengatakan la ilaha illallah. Usamah berhenti sejenak, curiga, kayaknya ini syahadatnya minggu topeng ini, petameng ini. Akhirnya Usamah, terus sisa gawe bae. Jadi Usamah itu ngira dia bersyahadat hanya untuk apa? Tameng. Akhirnya kabar ini sampai ke Rasulullah, dan Rasulullah SAW pun marah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Usamah, aqataltahu ba'da maqala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah kamu membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Dan Rasulullah mengucapkan itu terus menerus sampai Usamah merasa nyesel. Artinya apa? Artinya kita itu tidak boleh menilai batin seseorang. Kalaupun dia memang beriman, ya sudah, kita terima ya zahirnya.
al-umuru bidzawahiriha, ya, kaidahnya perkara itu dinilai secara zahirnya. Ini adalah faedah yang ketiga, bahwasanya napa Pak Bu, seseorang dinilai secara zahirnya, jangan sampai kita sibuk batinnya, ya. Kemudian faedah yang keempat, bantahan bagi kelompok Murji'ah. Hadis ini sebagai bantahan untuk kelompok Murji'ah. Siapa itu kelompok Murji'ah? Mereka adalah orang-orang yang meyakini beragama cukup dengan keyakinan tok, dengan keimanan tok, tanpa adanya amal. Wis yakin mbok wis surga lah. Salat ora sah ora apa-apa. Dalilnya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 99. Dalilnya ini, wa'bud rabbaka, beribadahlah engkau kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Wis yakin bok Allah Tuhanmu, wis ya wis rasa wali. Nah, orang-orang Murji'ah rata-rata seperti itu. Jadi mereka itu memiliki keyakinan, si penting wis yakin Allah itu ada, Allah itu Tuhan kita, nggak amal soleh nggak apa-apa. Nah, hadis ini sebagai bantahan. Mana bantahannya Ustadz? Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Sampai dia bersyahadat, sholat dan zakat. Kalau seandainya akidahnya orang-orang Murji'ah itu betul, niscaya Nabi tidak akan memerangi orang-orang yang nggak sholat. Nabi tidak akan memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Abu Bakar tidak membunuh orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Itu kalau misalnya akidahnya orang Murji'ah benar, akidah orang yang mengatakan sing penting yakin benar. Tapi buktinya Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Orang-orang musyrik akan tetap diperangi kalau sampai mereka nggak mau menjalankan sholat dan menunaikan zakat. Berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya amal soleh itu penting. Orang yang beriman gak cukup dengan syahadat tok, tapi juga harus disempurnakan dengan amal soleh, ya. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Itulah pengertian iman dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini faedah yang keempat. Kemudian faedah yang terakhir, yaitu bahwasanya nanti di hari kiamat akan ada hisab. Akan ada apa? Hisab. Hisab niku napa Pak Bu? Hitung napa nih? Hak amalan ya. Adanya hisab di hari kiamat. Akan adanya hisab pada hari kiamat. Dan mengenai hisab ini, sebagian para ulama berbeda pendapat, ya. Sekurang-kurangnya hisab terbagi dua. Dari dua ini ada beberapa pendapat yang berbeda. Ringkasnya, orang yang beriman akan dihisab. Yang bagaimana? Ya. Yang berdosa maupun yang tidak, ahli maksiat maupun tidak. Ya, kan ada kalangan ahli maksiat dari orang-orang beriman, itu akan dihisab. Yang tidak, ya juga akan dihisab. Ada pula di antara mereka yang langsung masuk surga. Ya. Ini sudah dibahas nggih sama Ustaz Sujono. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, la yastarkun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang tidak minta diruqyah, tidak kai, tidak tatoyur, dan bertawakal hanya kepada Allah. Sampun dereng? Sudah.
Itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada orang yang beriman dihisab, di antaranya adalah orang yang bermaksiat. Adapun orang yang beriman, yang dia sudah taubat, kemudian dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah nanti di hari kiamat, yang dipilih oleh Allah, maka dia akan mendapatkan hisaban yasira. Hisaban yasira itu bagaimana? Dia itu disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditutup dengan tirai, ya, dengan tirai semua orang tidak akan mengetahui, lalu diingatkan oleh Allah, bukankah kamu pernah melakukan dosa ini, kamu pernah melakukan dosa ini, itu, dan seterusnya. Lalu orang yang beriman ini merasa, aduh, kayaknya aku sudah akan hancur ini. Saya diingatkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu sudah merasa akan diazab oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, qad satartuka fid dunya wa satartukal yaum. Sungguh aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, dan pada saat ini aku tutupi dosa-dosamu, dimaafkan. Itulah hisaban yasira, hisab yang mudah, Pak Bu. Cuma diingatkan dosa-dosanya, habis itu dimaafkan. Ya, maka senantiasalah berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka hisaban yasira yaumal qiyamah. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir mengenai orang yang kafir, dia akan dihisab. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak, langsung auto neraka. Buat apa dihisab? Ya, jadi ada sebagian yang berpendapat akan dihisab sebagai bentuk siksaan batin sebelum fisik. Kemudian pendapat yang lain mengatakan langsung ke neraka. Untuk apa dihisab? Wis jelas ya orang-orang yang tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Inilah mengenai 5 faedah dari hadis ke-8. Semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.